tipe B bisa dari sapi atau hewan ini unta juga bisa. Nah, ini yang tipe A ya. Tipe A ini bedanya apa dengan tipe B? Kalau prosesnya sama seperti yang tadi jelaskan ya. Bedanya hanya di sini tadi kan tadi ada yang asam, ada yang basah ya. Nah ini pretreatmentnya dengan asam ya, dengan asam waktunya 1 hari jadi cepat. Kalau yang dari bahan sapi ini prosesnya ditambahkan alkali dan lama ya, 20 minggu ya, untuk bisa membentuk menarik gelatinnya. Tentunya berkaitan dengan senyawa ya, kandungan yang ada di dalam. Nah, selain babi kemudian sapi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa gelatin ini bisa didapatkan dari unta ya, dari unta. Prosesnya sama dari unta. Tentunya ini berkaitan dengan isu halal ya. Banyak sekarang dikembangkan gelatin yang dari bahan baku halal. Kalau ini juga sih. Tapi biasanya gelatin pakai itu, Kemudian kitosan, pernah dengar kitosan? Chitin. Kayak cangkangnya exoskeleton gitu. Sinonimnya diasetil atau biasa sering disebut kitin gitu ya. Kitin sering ya kita dengar penggunaan kitin ini untuk kosmetik gitu ya. Sebenarnya ada banyak fungsi yang lain ya. Bahan penyalur, disintegran ya, bahan pembentuk film, bahan pengikat ya, pengikat viskositas. Kitin ini didapatkan dari kulit ya, kulit udang atau kulitnya kepiting ya. Jangan dibuang saudara, kalau makan udang atau makan kepiting ini bisa diekstraksi menjadi kitin kulit besar ya. Ini caranya ya untuk mendapatkan kitosan atau kitinnya. Coba tambahan beberapa regen, ada basah, kemudian mengalami proses diasetilasi ya, ini prosesnya termasuk juga bisa dengan menggunakan HCl ya, HCl 5% ya. Yang berikutnya yang tercantum di dalam formulir nasional adalah tiroidum ya, tiroidum atau ekstrak tiroid ya. Nah ini diambil dari kelenjar tiroid ya. Saudara punya kelenjar tiroid? Ya. Ada ya. Nah, jadi pada kondisi tertentu ya, kandungan ini tiroksin ya, kandungan tiroksin atau iodium ya, disebutkan berkaitan dengan kandungan iodium ya, itu rendah ya, sehingga perlu penambahan dari luar. Nah sebenarnya produknya itu juga sudah ada ya, terkait dengan tiroksin ini ya, disebut dengan tiroidi kompresi. Nah ya, jadi tiroidi kompresi ada di Farmakope Indonesia. Sudah baca Farmakope Indonesia? Sudah. Hah? Masuk belum? Sudah, dari belum semuanya. Baru cek. Apa yang terbaru edisi berapa? Ya. Buku wajibnya soalnya ya. Nah, kalau yang punya apotek mungkin ada ya ini obat ini ya. Tiroidi kompresi ini warnanya berupa serbuk kekuningan hingga cepat, kemudian berbawa lemak atau mirip dengan aroma daging ya. Nah ini beberapa bahan yang didapatkan dari babi ya, yang sudah banyak
digunakan untuk pengobatan ya. Misalnya ini ada antikoagulan, heparin ya. Kemudian ada imunoglobulin ya, untuk imunoglobulin. Kemudian untuk rabies ya, rabies imunoglobulin ya, ini juga didapatkan dari babi ya. Jadi ada beberapa obat memang yang sudah diaplikasikan dan didapatkan dari bahan babi. Nah, kalau yang lain misalnya dari sapi atau dari domba ya, dari domba misalnya ini ada digifab ya. Digifab ini untuk antidot, antiketor. Apa? Anti racun. Nah, anti racun ya. Nah, ini kalau pada digoksin, saudara tahu digoksin terjadi keracunan digoksin. Kalau kata apa digoksin? Harus mulai ini apa? Melihat obat-obat itu ya. Ya, ini dosis indeks terapeutiknya itu sangat sempit ya, antara dosis efektif sama dosis toksiknya itu sangat range-nya pendek ya, sehingga kalau terjadi kelebihan dosis ya harus segera ditangani, ditambahkan antidotnya ini. Disebut di Gifab ini produknya ya, sudah ada. Glukosamin buat apa? Antivenom, woi. Osteoartritis ya, osteoporosis atau osteoartritis biasanya pada manula ya, banyak mengkonsumsi ini ya kan, biar tulang-tulangnya sudah mulai retak. Ini diambil dari cangkang Shellfish. Shellfish itu apa sih? kerang. Oyster. Ada juga yang diambil dari tulang sapi. Ya, ini yang tadi yang bersifat aktif ya, sebagai bahan aktif. Nah, ini ada beberapa yang digunakan sebagai eksipien tadi yang bisa saudara baca lagi ya. Nah, obat bahan hewani ini harus memenuhi parameter ya, parameter mutu ya, mulai dari organoleptisnya ya. Jadi bahan-bahan ini tidak boleh berbau ya. Misalnya lemak-lemak ini kan mudah sekali ditumbuhi mikroba ya, sehingga menjadi tengik gitu ya. Jadi salah satu QC-nya ya dipastikan basah, kemudian bagaimana aromanya ya, dan warnanya ya, warnanya apa sudah pudar kah ya. Nah, kalau secara kimiawi kita bisa lihat berdasarkan angka asam atau dan peroksida ya. Nah, ini bisa dilihat dengan literasi asam basa. Sudah pernah melakukan literasi asam basa? Ya. Jadi bisa ketahuan ya berapa kadar komponennya. Menilai tingkat kekurnian dan oksidasi pada minyak ikan dan lemak hewani. Dan mikroba juga ya, karena tadi mudah sekali ditumbuhi mikroba, harus dilihat ALT. ALT itu angka lempeng total, berapa banyak jumlah mikroba yang tumbuh di situ ya, ada ketentuannya. Harus sekian, minimal maksimal sekian gitu ya. Dan tidak boleh ada bakteri patogen, misalnya salmonella, E. coli ya, itu tidak boleh ada ya. Selain itu bisa juga dilihat dengan melakukan real time PCR ya, dilihat sequencing DNA-nya ya. DNA-nya seperti apa, susunannya ya. Ini tujuannya untuk membedakan asal dari bahan tersebut ya. Apakah dari babi, apakah dari sapi ya, sehingga bisa menjustifikasi ini halal atau tidak gitu ya. Ini tujuannya untuk memastikan sumber dari spesiesnya, apakah dari sapi atau domba atau babi ya, untuk jaminan kehalalan dari sejarah. Kemudian ini ada meldepuratum. Apa meldepuratum?
ya. Madu ada yang suka dipanggil Hani? Suka ada yang suka memanggil Hani? Ada namanya Hani di sini. Ini dipanggil Hani. Nah, madu itu juga berasal dari Ampis mellifera, ya. Madu itu rasanya gimana? Manis, ya. Banyak saja gula di dalamnya, ya. Cuma harus dipastikan gulanya asli atau gula tambahan, ya. Jadi itu salah satu nanti yang menjadi isu penting pemalsuan madu, ya. Ini berupa cairan kental, ya. Kemudian ada yang warnanya kuning, ada yang hitam. Nah, itu tergantung pada nektar dari pembentukan madu. Ya, jadi bagaimana madu itu diproses, ya, didapatkan dari lebah, kemudian ada nektarnya, ya, di situ ada proses pembentukan sarang lebah tersebut, ya. Kemudian di sarang lebah tadi ada madu yang bisa dimurnikan, yaitu pertama dilakukan pemanasan, kemudian didiamkan, ya, untuk menghilangkan pengaruhnya, lalu saudara bisa diencerkan jika memang diperlukan sampai pada volume atau kadar tertentu, ya. Nah, penelitian berkaitan dengan jenis madu itu sangat banyak. Ternyata ada 30 tipe madu, 300, ya. Lebih mungkin, ya, lebih dari 300 tipe madu, ya. Nah, ini beda-beda karena ada nektar yang berbeda, ya. Nah, komposisinya kalau tadi manis karena ada gula, tapi ternyata kandungan terbesarnya itu bukan gula, tapi karbohidrat, ya. Jadi karbohidrat. Jadi kalau saudara nggak makan nasi bisa makan madu aja, ya. Tidak ada karbohidratnya. Ya. Kemudian juga banyak mengandungnya metabolit sekunder, ya. Ada flavonoid, polifenol, ya, alkaloid. Nah, ini yang berdasarkan hasil penelitian, ya. Ada karbohidratnya itu sampai 80%, ya. Nah, kalau gula, ya, zat gulanya yang banyak itu kan fruktosa, ya, yang banyak fruktosa, ya. Kalau mineralnya yang banyak adalah folat, ya. Jadi ini baik untuk pembentukan sel darah merah, ya. Folatnya diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, ya. Jadi mungkin yang anemia itu bisa direkomendasikan, ya, untuk konsumsi madu. Nah, pada SNI, saudara tahu SNI apa? Standar Nasional Indonesia, ya, itu menyebutkan komposisi madu, ya. Nah, harus memenuhi ketentuan, misalnya kalorinya sekian, kemudian ada kadar air ditetapkan, ya. Karbohidratnya 82,4 gram, ya, kemudian ada fosfat, besi. Nah, ini mineral-mineralnya juga ada ketentuannya, berapa range-nya yang dibolehkan, ya. Nah, kalau mengikuti kriteria mutu yang dipakai oleh SNI, ya, ini yang tahun 2004, ya, ada ketentuan beberapa parameter. Yang pertama enzim aktivitas enzim diastase, kemudian hidroksimetil fulvural, ya, ada air, gula reduksi, sukrosa, keasaman, ya, kemudian cemaran logamnya ini juga ditetapkan di situ, ya. Nah, sebenarnya selain di SNI, kalau di Indonesia, di negara lain pun sama sebenarnya. Mereka menetapkan parameter mutu, ya, untuk madu yang beredar di pasaran, yang dibolehkan beredar, ya. Contohnya di Brasil, ya, ada komposisinya apa saja, kemudian standarnya, ya, atau variasi yang dibolehkan sampai berapa, ya. Nah, kemudian yang ini tipe madu, ya, contoh beberapa tipe madu.
berdasarkan nektarnya ya. Nah, jadinya ada 300 ya. Nah, kalau nektarnya tempat dia membentuk tadi tanaman tertentu, maka itu akan mempengaruhi kandungannya ya, kandungan kimia yang ada di dalamnya ya. Dan mempengaruhi juga karakter fisik dari madu tersebut ya. Misalnya pada tanaman akasia, lihat tanaman akasia. Jadi kalau menggunakan tanaman akasia, madu yang terbentuk ini cenderung cair ya, dan aromanya itu lembut gitu ya. Nah, ini banyak dipakai untuk diabetes ya, aplikasinya pada diabetes ya. Terus kemudian eukaliptus, pernah lihat tahu tanaman eukaliptus? Kayu putih ya. Nah, kalau pakai eukaliptus dia akan berwarna gelap ya, warnanya akan gelap, kemudian aromanya sangat kuat ya, karena aromatik kan ya eukaliptus dia. Kemudian pemanfaatannya untuk urinary tract infection ya, jadi infeksi saluran urin ya. Kemudian juga pernapasan ya. Terus ada lagi lavender. Tahu kalau lavender apa? Itu apa? Wangi. Wangi, Pak nyamuk. Pewanginya Pak nyamuk. Buat Ya, ini juga bisa digunakan sebagai nektar ya, untuk wound healing ya, luka ya. Terus apalagi yang sunflower, tahu ya, bunga matahari. Rosemary ya. Terus timi ini biasanya dipakai untuk obat batuk ya. Jadi kalau Simplicia timi ya, bisa digunakan obat batuk. Tapi kalau sebagai nektar ya, ini ambil ini untuk infeksi saluran pernafasan ya. Saudara pernah cek keaslian madu? Nggak tahu caranya. Apa? Pakai apa? Oh, nggak dilarutkan air, langsung larut gula. Masih agak lama larutnya di dalam serat. Oh, kan tergantung nasinya berapa banyak. Nah, kalau secara kimia ada ini dengan larutan valin A dan valin B ya, nanti akan terbentuk warna merah ya. Kemarin teman saudara katanya dimasukkan ke kulkas, kalau dia membeku berarti bulan ya. Kalau nggak membeku masih kental ya, itu madu ya. Ya, karena pemalsuan madu ini memang banyak terjadi dengan menambahkan gula ya, ada menambahkan gula, kemudian siklosa, komersial glukosa ya, sehingga ditaruh sebentar sudah banyak semutnya. Oh ya, ini yang masih ada minyak ikan tadi ya, ini minyak ikan tadi sudah ya. Nah, ini contoh produk-produk minyak ikan sudah banyak beredar ya di pasaran. Ini anjir apa nggak apa yang Ini kalau teripang pernah dengar saudara? Teripang? ya. Nah, Apa yang saudara pernah tahu dari teripang? Tahu siapa ya? timun Timun laut, timun iya kan, timun laut. Iya, timun laut. Teripang. Ada snacknya ya? Iya. Dipakai untuk snack ya? Iya, ada tapi Ya, teripang tripang. ini atau saudara pernah dengar gaman? Iya. Gaman ya. Jadi banyak juga dipakai, diekstraksi kemudian dibuat gaman yang warnanya hitam itu ya. Nah ini selemanya ya, sangat besar. Dimsum. Iya, dimsum. Dimsum mentai. Kaviar.
Medical plants. Jadi untuk produk hewani ini keuntungannya selain bisa berfungsi sebagai terapeutik, kemudian banyak ditemukan berasal dari bahan alam, tapi ada keterbatasan terkait etik ya. Karena kalau kita menggunakan bahan dari hewan, tentunya harus memperhatikan keberadaannya ya, apakah kegunaannya juga, kemudian bagaimana kita memperlakukan hewan animal tersebut ya. Kemudian resiko kontaminasi misalnya pada kondisi tertentu ada menyebabkan alergi, kemudian ada bagian yang bersifat toksik ya, jadi itu harus diperhatikan. Kemudian juga terkait etik yang religius ya, religion tertentu, misalnya kalau di pengobatan Cina itu kan banyak menggunakan hewan-hewan misalnya lintah, kemudian ya seperti itu. Nah, apakah itu yang kategori menjijikan atau gimana ya, nanti itu kajian etiknya ada tersendiri ya. Nah, itu yang berkaitan dengan materi animal derived material ya, bahan-bahan yang berasal dari hewani. Silakan nanti saudara bisa baca banyak referensi ya, yang saudara update sendiri, dan regulasi-regulasi yang terkait dengan penggunaan produk hewani ya. Ada makhluknya. Oke. Nah, berikutnya masih ada satu topik. Medical plant. Profesi. Nah, ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan tanaman yang berperan sebagai vaksin ya. Nah, vaksin itu apa? Yang saudara tahu? Buat virus. Vaksinnya buat virus atau vaksinnya buat manusia? Vaksinnya buat manusia. Memberikan imunitas terhadap virus. Jadi zat atau produk yang dibuat untuk meningkatkan sistem imun ya, meningkatkan sistem imun ya. Jadi ini kan ya, mengaktifasi spesifik imun tertentu ya, atau mengembangkan imun memori ya, memori imun tertentu. Kalau ada vaksin, virus yang dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh ya, tubuh akan membentuk antigennya ya. Nah, saudara sudah pernah mendapatkan materi tentang imunologi ya, farmakologi ya. Itu imun tuh ada berapa? Ada berapa jenis? Imunoglobulin. Imun dua. Kalau imun yang Ada spesifik, adaptif dan spesifik. dan inet ya. Nah, imun bawaan sama imun yang Adaptasi. didapatkan dari luar ya. Kalau imun bawaan itu yang sudah ada sejak lahir ya. Kemudian kalau yang adaptif yang dimasukkan dari luar, kemudian antigen itu akan beradaptasi ya untuk membentuk antibodi sesuai dengan yang diintervensi dari luar tadi. Nah, ini yang masuk dalam imun innate immunity atau adaptif, ini ada beberapa parameter ya, misalnya NK cell, kemudian eosinofil, ya, basophil, NK T cell, ini kan masuk di dalam innate immune response ya. Dan kalau yang adaptif ada CG4, kemudian ada TH2 ya, nah banyak IL. Ini mereminder aja, karena ini sebenarnya ada juga farmakologi. Nah, apa kaitannya dengan medicinal plant-nya untuk vaksin ya? Nah, jadi medicinal plant nanti baik itu dia dalam bentuk fruit extract maupun dalam bentuk campuran atau misalnya fraksi ya, atau single compound ya, itu sifatnya adalah mengenhance ya, meningkatkan baik itu imun yang sifatnya innate maupun yang sifatnya adaptif ya. Itu satu kerjanya ya. Jadi
meningkatkan sistem imun baik innate atau adaptif. Nah, sedangkan di dalam vaksin ya, pengembangan vaksin yang berkaitan dengan bahan alam dan tanaman atau disebut dengan plant-based vaksin atau molecular farming ya. Di sini tanaman itu sifatnya sebagai bioreaktor ya, bioreaktor alami untuk memproduksi antigen serta sebagai sumber adjuvant ya, pembawa dari respon imun. Jadi dia bisa sebagai bioreaktor. Bioreaktor itu adalah bioreaktor adalah hostnya, tempat membentuk antigennya, atau dia sebagai adjuvannya, bahan tambahannya ya. Jadi ini ada beberapa kelompokan, misalnya dari tumbuhan, contohnya dari ekstrak kulit kayu pohon Wilaja saponaria ya. Nah, ini fungsinya sebagai adjuvan ya. Jadi dia dipakai bahan tambahan untuk memproduksi vaksin ya. Nah, kalau yang sebagai ini yang Nicotiana atau tembakau ini merupakan vaksin rekombinan yang diekspresikan melalui tanaman host ya. Jadi dibentuk vaksinnya, kemudian tanamannya itu sebagai hostnya untuk mengembangkan antigennya tadi ya. Terus nanti diambil lagi. Ya. Nah, itu namanya terjadi pada tembakau ya. Dan kalau hewan, dari hewan ada squalen, minyak alami yang diekstraksi dari hati ikan hiu ya, digunakan sebagai adjuvan juga ya, untuk meningkatkan efektivitas vaksin flu ya. Ikan. Kalau dari mikroorganisme ya, ada bakteri, ada ragi ya, untuk memproduksi antigen rekombinan. Jadi bakteri atau raginya tadi berperan membantu pembentukan antigennya ya. Ini untuk pengembangan vaksin hepatitis B ya. Kemudian ada juga toksoid atau polisakarida membran bakteri untuk pembentukan vaksin pneumokokkus. Nah, ini tadi ya, squalen, Squalaza ya, saponaria tadi, saponaria tadi untuk adjuvan ya, pada pengembangan vaksin Yoster ya. Kalau yang tembakau sebagai hostnya tadi untuk vaksin COVID ya, kemudian vaksin influenza ya. Minyak ikan hiu ini squalen ya, dan aktifnya ini sebagai penyampaian antigen ke sel imun, jadi adjuvan emosi ya. Ini ditemukan atau dipakai pada vaksin influenza pandemik ya. Tanaman yang lain ada pisang, tomat, kentang ya, digunakan sebagai antigen rekombinan terenkapsulasi ya. Jadi dipakai pada penelitian untuk mengembangkan vaksin hepatitis B, kolera, dan diare retrovirus. Nah, caranya gimana ya? Caranya itu pertama ya, isolasi gen target ya, isolasi gen target. Jadi saudara dilakukan dulu mengambil gen target yang kita inginkan ya, diisolasi gen targetnya, kemudian dilakukan memasukkan vektor tertentu ya ke dalam, namanya plasmid ya, vektor penanda yang mengandung gen target tadi ya, vektor penandanya. Nah, kemudian dilakukan cloning ya. Ini sebenarnya materi bioteknologi ya. Nanti saudara di bioteknologi akan belajar kultur sel mamalia sama kultur sel tanaman ya, itu seperti apa, bagaimana pemanfaatannya, ini masuk dalam bioteknologi. Ini yang saudara jelas. Nah ya, ini. Jadi ini ada
plasmidnya ya. Nah, kemudian plasmid ini tadi dibuat dengan bantuan mikrobiologi ya, mikrobatu tentu ya. Kemudian plasmid ini dimasukin gen tertentu ya, gen atau vektor namanya ya, vektor ya, sehingga dia mempunyai karakteristik yang baru ya. Nah, kemudian dilakukan proses cloning ya, diperbanyak. Nah, kita kan punya banyak ya, banyak. Nah, setelah di cloning ini akan dipilih mana yang hasil cloningnya itu bagus gitu ya, memenuhi syarat ya, baru kemudian dimasukkan ke dalam sel ya, ke dalam sel tanaman tadi ya, sebagai hostnya ya, sel tanaman sebagai hostnya untuk membentuk antigen barunya ini ya, ditumbuhkan di tanaman, kemudian diujikan ke animal model atau ke uji klinik ya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti saudara akan belajar lagi di biologi. Nah itu berkaitan dengan penggunaan tanaman sebagai dalam pengembangan vaksin ya, sebagai bahan aktif, sebagai adjuvan, atau juga tadi sebagai host larvae. Nah, kalau yang pendekatan berikutnya adalah bahan tanaman tersebut yang menginduksi sistem imun. Jadi sebenarnya bahan tanaman itu sendiri itu juga punya aktivitas untuk meningkatkan imun sistem ya. Jadi tanpa vaksin ya, tapi dia sendiri itu bisa meningkatkan sistem imun ya. Nah, nanti saya kasih kok ini bahannya yang bisa jangan lupa. Kalau meningkatkan sistem imun kan tadi ada dua ya, ada adaptif dan ada inert tadi ya. Jadi dia mempengaruhi ya, mempunyai target-target tertentu terhadap parameter sistem imun. Misalnya ini meningkatkan sel T, limfosit T ya, atau meningkatkan fagositosis ya, yang dilakukan oleh sel-sel makrofag dan granulosit. Nah, beberapa tanaman yang telah diteliti dan memberikan dilaporkan mempunyai efek imunostimulan adalah ini kunyit ya, atau Curcuma longa ya. Sinonimnya apa? Curcuma? Oh, ada praktikum ya kan? Domestika ya. Domestika itu sama. Kandungan utamanya kurkumin ya. Ini menunjukkan meregulasi sitokain ya. Sitokain ini juga salah satu parameter sistem imun ya. Kemudian menghambat pertumbuhan berbagai sel patogen ya. Terus selain kunyit ada tanaman Androgaphis paniculata, apa itu? Sambiloton ya. Nah, sambiloton kandungan senyalanya androgafolit ya. Nah, ini juga sudah diteliti dapat memberikan imunomodulatory activity ya, menekan hemaglutinasi ya dari titer antibodinya. Oh ini Titania somnifera atau ashwagandha. Kalau dari namanya kira-kira dari mana ya? Tanaman mana ya? Nah, kayaknya siapa tahu sih. Ashwagandha ganti. Ini yang Ini juga dilaporkan meningkatkan level limfosit, kemudian neutrofil dan mempengaruhi ini Ashwagandha, imunoglobulin HN-nya itu kan bisa IgM ini kan bisa sama dek pakai IgE. DHA. Jadi imunoglobulin juga merupakan yang dominan ya yang ada di dalam
apa? Mulberry. Mulberry ya. Mulberry. Pernah makan buahnya? Pernah dengar? Nggak pernah. Manis tuh. Pernah dengar? Aku langsung beli pohon durian. Emang nggak dijual di supermarket ya. Tapi ternyata manfaatnya besar ya, bisa meningkatkan sistem imun, kemudian meningkatkan indeks fagositosis ya. Kalau ini tanaman apa? Oh, cermin. Jarak ya, cermin ya. Dia lihat ininya Bu. Kira cermin. Nah, ini jarak pagar Jatropha purkas ya. Nah, bijinya toksik ya. Nah, ini juga ada penelitian yang menunjukkan dapat meningkatkan titer antibodi ya, kemudian limfosit dan makrofag sel. Anak ginseng ya, ginseng ya. Nah, ginseng ini yang sering saudara dengar dari mana? Cina. Dari Cina, dari Korea, dari Jepang ya. Kalau di Indonesia Ginseng Jawa. apa? Ginseng Jawa. Ginseng Jawa ya. Hijau. Atau nama ilmiah? Iya, nama ilmiahnya apa? Apa ya kalau yang Jawa? Javanicus ginsengus. Javanicus ginsengus. Kandungan kimianya ginsenoside ya, yang kandungan utamanya. Ini juga diteliti menghambat transkripsi dan sekresi CXCL10. Ini berkaitan dengan TNF alpha tadi ya, stimulasi TNF alpha. Ini ada yang nggak tahu? Onion, garlic. Kalau namanya bawang putih apa? Bawang merah namanya ya. Kalian mau jadi bawang putih atau bawang merah? Bawang bombay. Bawang bombay. Daun bawang. Bawang putih atau Oleum sativum ya, banyak aliin, ya, senyawa-senyawanya banyak ditemukan. Ada juga produknya ya, yang untuk banyak sekali ya, produk suplemen dari bawang putih ya, yang memberikan efek imunostimulan ya, menstimulasi kemudian proliferasi dari sel limfosit ya. Kemudian makrofag fagositosis menstimulasi pelepasan interleukin 2 ya. Tumor necrosis faktor alfa dan interferon gamma serta meningkatkan sel NK sel ya, NK sel natural killer cell. Jadi kalau saudara ini masukkan kuliah mana bisa dilihat tadi ya, masuk inet atau masuk yang adaptif ya. Nah, ini banyak senyawanya dari garlic tadi ya, aliin, alisin ya. Jadi bisa saudara garis. Ada lagi nih apa nama Indonesianya? Putri Malu. Bukan. Putri Malu apa ya namanya? Pakis. Pakis. Elantus niruri. Besar sekali pakis. Ini kan di praktikum ada botani. Gale of the Wind. Ada di praktikum botani baru kemarin sudah Meniran. dikembangkan. Oh, Daun meniran. ini kan. Dilanjut niduri atau itu majemuk. Daun majemuk apa tunggal? Majemuk. Masuk majemuk. Ada buahnya di belah sini. Tiap-tiap ada daunnya. Tak ketok. Loh, nggak ada yang tahu ini apa? Meniran kan? Hah? Meniran. Ya, meniran ya. Pakis. Meniran ini banyak juga diteliti untuk berbagai macam virus, kemudian untuk imun, menstimulasi NK sel, T helper ya. Nah, saudara pernah lihat ini apakah sudah ada produknya tanaman ini?
tidak ada obat apa yang produk herbal dari bilang Gusti atau meniran. Tanya dulu sama itu PA. Mungkin. Stimuno. Nah, Stimuno ya. Stimuno dulu yang meliti orang Uner juga ya. Sampai didapatkan menjadi produk apa jenisnya? Jadi suplemen. Fitofarmaka bukan suplemen ya. Oh iya. Nah, produk fitofarmaka ya. Barisan. Ah, nanti barisan. Yang produksi siksa sekarang ya. Terus kalau ini neem oil ya, banyak diambil minyaknya, neem tree atau neem oil banyak. Ininya berapa? Nah, ini kalau jenisnya banyak dipakai untuk anti mikroba, menghilangkan jerawat, tapi bisa juga ini dilakukan mengaktifasi sel mediated imun ya. Meningkatkan proliferasi limfosit ya. Selain anti mikroba bisa juga meningkatkan imun sistem ya. Kalau yang ini bunga-bunga yang cantik Echinacea purpurae ya. Ada produknya juga ini. Tahu saudara apa produknya? Ada namanya Echinacea kapsul. Oh, Echinacea kapsul. Tapi yang populer yang untuk meningkatkan sistem imun apa? Oh, ada yang pernah minum ibus? Oh, semuanya. Oh, nah, itu dari tanaman ini ya, Echinacea. Kalau tadi meniran itu fitofarmaka, kalau Echinacea produk infus itu apa? Bentuknya sebagai apa? Suplemen ya, karena ada mineral-mineralnya ya. Kalau yang obat tradisional, kategori obat tradisional itu tidak boleh ada campuran bahan kimia lainnya ya. Jadi kalau yang Echinacea karena ada tambahan mineral-mineral, jadi kategorinya adalah suplemen ya. Jadi kita harus belajar yang lain. Ya, jadi itu ya berkaitan dengan vaksin tadi tanaman perannya untuk vaksin sama untuk meningkatkan sistem imun ya. Jadi nanti bisa saudara baca sendiri apa saja tanamannya ya, bisa dibuka di jurnal, ada kentang, ada tobacco ya, di mana berkaitan dengan peningkatan imun dan pembentukan vaksin perannya seperti apa ya. Dari saya mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Silakan dibaca beberapa jurnal atau referensi yang terkait. Di WHO juga ada ya berkaitan dengan candidate human dari Proplan ya. Jadi ini sebaiknya saudara baca ya yang aturan WHO ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Dari saya cukup. Maaf Bu, kira-kira kalau misalnya kayak minyak dari hewan gitu, ada kayak syaratnya gitu nggak ya buat bisa dijadiin kayak obat atau eksipien gitu? Kayak ada kadar tertentunya nggak ya harus memenuhi syaratnya gitu biar bisa dijadiin kayak obat atau nggak eksipien gitu? Jadi contohnya apa? Misalnya apa minyak apa? Kan kayak bisa kayak dari mamalia lain atau enggak, biasanya kasus yang dulu itu ini kayak minyak ular itu kan ada cuma ular tertentu doang kan yang minyaknya bisa dijadiin kayak apa jadi obat kan, tapi kalau misalnya di minyak lain dari ular lain itu malah nggak ada khasiatnya sama sekali gitu kan. Kira-kira kalau selain kayak obat gitu atau kayak eksipien gitu ada syaratnya gitu nggak ya biar apa bisa dipakai? Kalau ada syaratnya atau enggak gitu ya, kapan bahan tersebut bisa digunakan ya. Nah tentunya kalau secara legal harus ada analisanya ya, harus ada analisanya apakah itu beracun atau tidak gitu ya, aman atau tidak ya. Yang pertama harus dipastikan keamanannya ya, bahwa minyak tersebut atau bahan tersebut aman ya. Yang kedua
karakteristiknya seperti apa, sehingga dia dengan karakteristik yang ada itu bisa digunakan sebagai bahan tambahan atau tidak. Ya, kalau seperti yang tadi kan tujuannya bisa meningkatkan, memperbaiki karakter dari bahan aktif, atau apakah sudah diuji punya aktivitas tertentu, ya, misalnya meningkatkan sistem imun gitu ya. Apakah minyak itu sudah dipastikan meningkatkan sistem imun? Nah, kalau memang sudah ada penelitian yang mendukung, itu bisa direkomendasikan, bisa digunakan gitu. Nah, berapa banyak yang digunakan? Ya harus diteliti lagi ya. Berapa dosis yang dibolehkan, dosis amannya berapa, kemudian dosis efektifnya berapa. Nah, itu ya. Jadi tentunya memastikan dulu aman, efektif, dan berkualitas. Ketiga hal yang harus dipastikan ketika kita mau mengembangkan suatu zat sebagai produk farmasi. Ada lagi? Ya. Mau nanya. Tadi kan dalam untuk ekstraksi minyak itu beberapa disebutkan terkait hewan mamalia yang digunakan untuk ekstraksinya gitu. Berarti secara teori gitu, apakah memang semua mamalia itu bisa untuk dipakai dalam objek untuk ekstraksinya ini? Dan Maksudnya tadi pembuatan gelatin ya? iya, yang pembuatan gelatin sama ekstraksi tadi kalau saya lupa. Kalau misalnya secara teori bisa seperti itu, ini hanya dalam konteks pembelajaran nih, maksudnya bukan aneh-aneh. Secara teori kan manusia pun masuk ke dalam kategori mamalia. Maka apakah walaupun etisnya salah, apakah bisa seperti itu jika manusia yang digunakan sebagai objek untuk pembuatan tersebut? Ya. Kalau dari aspek saintifik ya, dari aspek saintifik artinya kan ada kedekatan spesies ya, kedekatan antara manusia dengan mamalia yang lain gitu ya. Nah, ada kemungkinan bisa gitu, bisa ya. Coba saudara cari apakah ada penelitian sebelumnya yang terkait dengan itu ya. Secara logika bisa ya, tapi secara etis tadi ya, secara etis kan bagaimana kita memanfaatkan organ dari manusia ya. Ada juga sih organ dari manusia yang kemudian kalau saudara lihat film-film itu kan mereka banyak ya dari organ manusia kemudian diteliti dimanfaatkan untuk ya itu untuk pengobatan atau Kondisinya konsen. Iya. Jadi dipasang. ya, mungkin yang sudah Buat dipajang gitu kan. iya Atau mayat itu ya kadaver Iya, benar kadaver. kadavernya bisa digunakan untuk disumbangkan untuk penelitian gitu. Ya, secara logika bisa, tapi perlu memperhatikan etisnya itu ya. Udah? Ada lagi? Coba di sini kamu gini, tanya dulu memang